untuk masa depan. Perbankan, pasar modal dan asuransi, pembiayaan, dana pensiun, pegadaian. Kenali dulu sebelum memutuskan. Kenali kebutuhan dan produknya. Kenali manfaat dan risikonya. Kenalilah hak dan kewajibannya. Kenali supaya kita tahu. Sikapi uang dengan bijak, cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Hai, aku Ahmad Gunawan. Di vlog kali ini aku akan mengajak kamu ke mode waspada. Waspada pinjaman online ilegal. Ada banyak sekali yang menjadi korban dari fintech pinjol ilegal. Ada yang diteror, diintimidasi, hingga dilecehkan. Padahal sumber masalahnya hanya satu, kurangnya ketelitian dalam melakukan pinjaman online. Jika kamu ingin melakukan pinjaman online, kamu harus baca dengan seksama syarat dan ketentuan yang berlaku, serta telusuri apakah perusahaan fintech pinjol tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum. Berdasarkan data pertanggal 13 Agustus 2019, ada 127 fintech pinjol resmi yang terdaftar di OJK. Datanya bisa kamu lihat di ojk.go.id. Pastikan fintech pinjol yang kamu pilih ada di daftar tersebut. Jangan hanya karena persyaratannya mudah lalu kamu mudah tergiur. Ingat, yang mudah belum tentu aman. Lalu bagaimana jika kamu sudah menjadi korban? Kumpulkan semua bukti teror, ancaman, intimidasi, atau pelecehan, dan segera laporkan ke polisi karena ini sudah dianggap sebagai tindakan kriminal. Ayo lebih bijak dalam memilih pinjaman online dan hindari pinjol ilegal. Aku Ahmad Gunawan, sampai jumpa. Sikapi uang dengan bijak. Harta dan penghasilan kita hari ini bukanlah jaminan untuk kesejahteraan di masa tua. Pengelolaan yang cerdas adalah kunci keberhasilan keuangan kita. Pastikan selalu menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan masa depan, sehingga kita dan keluarga dapat hidup sejahtera. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Anda menyaksikan puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Kalimantan Barat 2020. Saya Dia Citra Rahmatika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan bercerita tentang Bulan Inklusi Keuangan yang hari ini merupakan puncak kegiatannya. Dan juga akan ada talk show nanti yang membahas tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Bulan Inklusi Keuangan seperti yang sudah kita ketahui sudah berjalan dari awal bulan Oktober sampai dengan akhir Oktober, walaupun puncak kegiatannya ditutup hari ini. Sudah ada 4 episode talk show Bulan Inklusi Keuangan yang dirangkum dalam program Berbincang Inklusi Keuangan hasil kerjasama Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat dengan Tribun Pontianak. Dan juga sudah ada berbagai lomba yang dilaksanakan oleh OJK yang pemenangnya akan kami umumkan di akhir acara. Seperti biasa, saya tidak akan sendirian memandu program ini. Saya perkenalkan untuk Anda, Nazila Jan. Hai semuanya. Nazila, cerita dulu apa yang membuat Nazila juga tertarik untuk ambil bagian dalam puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan hari ini? Karena saya sebagai seorang konsumen, jadi kayaknya saya harus perlu tahu. Jadi kalau saya sebagai konsumen itu perlindungan apa yang saya bisa dapatkan dari OJK? Jadi tidak ragu-ragu ya ketika menggunakan jasa dari sektor usaha jasa keuangan. Iya benar. Jadi semoga aja dari adanya Bulan Inklusi Keuangan ini pertanyaan-pertanyaan saya itu bisa terjawab. Amin. Ini yang juga diharapkan. Jadi untuk mengawali puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2020 hari ini, kita akan mendengarkan dulu kata sambutan dari Bapak John Muhlis selaku Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua untuk bisa hadir pada acara perayaan puncak Bulan Inklusi Keuangan
yang diadakan oleh OJK Provinsi Kalimantan Barat. Pertama kali saya ucapkan yang saya hormati Bapak Rizky F. Purnomo selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, dan yang saya hormati juga kepala seluruh pimpinan cabang, pimpinan wilayah, lembaga keuangan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Saya dalam hal ini mewakili Ketua Umum Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Kalimantan Barat yang tidak bisa menghadiri acara ini karena ada kegiatan lain. Maka untuk ini kami dari FKIJK menyampaikan hal sebagai berikut. Dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta dalam upaya untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, selain itu meningkatkan peran industri jasa keuangan sebagai wujud nyata dalam implementasi Perpres Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dan kami mengucapkan selamat kepada OJK Kalimantan Barat telah melaksanakan dengan sukses berbagai kegiatan inklusi keuangan dari sektor bank dan non-bank. Dengan adanya kegiatan bulan inklusi keuangan sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan setiap bulan Oktober setiap tahunnya, diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan setiap stakeholder untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memantapkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif, khususnya dalam pemenuhan dan peningkatan keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Sekali lagi, sukses buat OJK, sukses buat industri jasa keuangan Kalimantan Barat. Hidup OJK, hidup industri jasa keuangan Kalimantan Barat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang Anda simak adalah kata sambutan dari Bapak John Muklis, Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya kita akan panggilkan Bapak Muhammad Rizky F. Purnomo selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Pak Rizky, kami persilakan. Yang terhormat Ketua Umum Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati pimpinan lembaga jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Barat, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenannya kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan, serta bisa bersua melalui media virtual ini. Bulan Inklusi Keuangan, event tahunan yang selalu kita selenggarakan, telah kita laksanakan dengan baik, meski dengan beberapa keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Namun, pembatasan dimaksud tidak mengurangi semangat dan antusiasme dari seluruh insan industri jasa keuangan di Kalimantan Barat untuk terus menyemarakkan kegiatan-kegiatan literasi maupun inklusi keuangan. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh insan lembaga jasa keuangan yang telah berpartisipasi dengan aktif, yang telah sama-sama menyelenggarakan bulan industri keuangan dengan baik. Wabil khusus untuk Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan, FKIJK, himpunan bank-bank milik negara seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, Bank Kalbar, BCA, Pegadaian, Perbarindo Kalbar, Dana Pensiun Bank Kalbar, Bursa Efek Indonesia, serta Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, AAUI Kalimantan Barat, BPJS Ketenagakerjaan, serta industri keuangan lainnya yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Bulan Inklusi Keuangan tahun ini mengandalkan platform digital. Dilaksanakan dengan sangat baik dan sukses. Hal ini terlihat dari awareness masyarakat
yang sangat-sangat tinggi sekali. 4 seri video literasi keuangan yang tayang setiap minggunya berhasil menarik 400.000 lebih penonton. 5 seri podcast berhasil menarik ribuan pendengar, serta lomba-lomba yang kita selenggarakan diikuti oleh banyak peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Ini adalah awal yang baik untuk terus mengenalkan industri jasa keuangan kepada masyarakat. Bulan inklusi keuangan tahun ini juga terasa sangat spesial dengan diluncurkannya produk kredit berbunga murah dengan syarat yang sangat mudah. Produk kredit kurma yang merupakan produk dari BPR Katulistiwa. Sebuah produk kredit ultramikro untuk melawan rentenir yang digagas oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kota Pontianak di bawah arahan Bapak Wali Kota Pontianak, yang produk ini memberikan bunga hanya 4,5% per tahun dengan proses kredit yang sangat cepat, yaitu maksimal 10 hari kerja. Produk kredit ini diharapkan bisa menjadi katalisator penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Pontianak atas sumbangan ide dan produknya yang sangat disambut hangat oleh pelaku usaha mikro dan memang nyata-nyata bermanfaat untuk mereka. Akhir kata, saya atas nama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas kerjasama aktifnya, khususnya rekan-rekan lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, rekan-rekan influencer, serta rekan-rekan media sehingga kegiatan ini bisa terwujud, dan kami berharap ini adalah awal yang baik untuk kita terus bersinergi mewujudkan industri jasa keuangan yang kuat dan inklusif demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2020 dengan ini saya nyatakan ditutup. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk seluruh masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat dan umumnya di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kita kembali lagi masih di puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Kalimantan Barat 2020. Kita sudah sampai di segmen talkshow. Kali ini yang akan kita bahas adalah perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tapi kabar baiknya, karena hari ini narasumbernya spesial, jadi yang bisa Anda tanyakan dan informasi yang bisa Anda dapatkan tidak hanya tentang perlindungan konsumen, tapi juga berbagai tema lainnya tentang sektor industri jasa keuangan. Narasumber kita hari ini, Nazila, silakan. Ada Bapak Muhammad Rizky F. Purnomo selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena kesehatan jadi yang paling penting di masa pandemi saat ini. Betul sekali. Kemarin-kemarin cuma muncul via Zoom, berarti episode hari ini, puncak kegiatan kali ini menjadi sangat spesial sekali. Ya, sangat-sangat spesial karena ya ini kan puncak acara. Jadi buat OJK ini adalah suatu bulan di mana kita menyelenggarakan inklusi keuangan agar masyarakat lebih mengenal ya produk dan jasa dari industri keuangan. Pak, saya mau nanya dulu nih Pak. Boleh, boleh. Karena saya ini kan mewakili masyarakat umum yang mungkin pada belum tahu ya bulan inklusi keuangan itu sebenarnya apa Pak? Iya, bulan inklusi keuangan ini biasa kami OJK sudah melaksanakan beberapa tahun ini di bulan Oktober. Ya, bulan Oktober menjadi sangat spesial karena kita OJK ingin mengenalkan produk-produk dari lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Selama ini kan tingkat literasi di Indonesia ini sekitar 30-40%. Sedangkan inklusinya itu di kisaran 60-70%. Nah,
Karena kita ingin masyarakat mengenal produk-produk yang sudah di launching oleh industri, makanya kita menyelenggarakan bulan inklusi keuangan. Selain itu juga kita ingin agar masyarakat lebih aware, jangan sampai terkena produk-produk atau membeli produk-produk yang istilahnya bodong. Ya, Kayak investasi bodong. ya Pak, investasi bodong, betul. Kalau dari sambutan Pak Rizky tadi sempat menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan bulan inklusi keuangan 2020 ini atensi masyarakat sebenarnya luar biasa karena ada ratusan ribu yang menonton OJK Series misalnya, Betul. dan ada ribuan juga yang menyimak podcast seperti yang Betul. hari ini kita laksanakan. Gimana tanggapan OJK? Apakah puas dengan pelaksanaan bulan inklusi keuangan 2020 yang sudah berjalan kemarin? Ya, secara umum saya bisa bilang puas ya, karena begini, dalam kondisi yang sangat terbatas ya dengan COVID-19 ini pandemi, kita tidak bisa melaksanakan secara langsung. Bahkan beberapa acara harus dilakukan dengan seperti ini, podcast atau webinar ya. Tetapi mungkin ini juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita, bahwa sekarang masyarakat lebih senang melalui platform seperti ini secara digital ya, karena kan walaupun mungkin kita belum terbiasa, tetapi mau tidak mau dengan pandemi seperti ini kita menjadi terbiasa. Dan saya sangat puas karena antusiasme tadi ya, ribuan masyarakat ternyata walaupun ada kendala, masyarakat tetap antusias mengikuti acara, bahkan mengikuti lomba ya. Sehingga ini menjadi bahan juga untuk kita, mungkin kalau di tahun depan kita bisa menyelenggarakannya dengan dua model ya, webinar juga atau platform digital juga, dan nanti semoga kalau Mudah-mudahan pandeminya ya berakhir. pandeminya berakhir kita bisa lebih interaktif lagi ya. Baik, bisa lebih banyak lagi yang terlibat dan Betul, berpartisipasi betul. langsung, jadi angka literasi keuangannya juga bisa didongkrak. Iya, betul. Oh, ini Pak, saya mau nanya, gimana kesan Bapak untuk bulan inklusi keuangan tahun ini, ke tahun 2020 ini kan dilakukan secara virtual ya Pak ya? Betul. Yang bikin beda dari tahun sebelumnya itu kan lebih ke acara live. mungkin Betul ya. Kesannya gimana Pak? Iya, buat saya yang termasuk kaum kolonial ya. Jadi generasi kolonial ini memang agak terkaget-kaget sebenarnya. Tetapi untuk generasi milenial sebenarnya hal seperti ini menjadi suatu hal yang biasa. Ya. Dan saya melihat bahwa kalau kita melaksanakan dengan metode seperti ini ternyata responnya sangat bagus, harusnya kalau tidak ada pandemi ini bisa lebih maksimal lagi ya. Selain acara secara platform digital, bisa berinteraksi langsung dengan juga dengan masyarakat. Misalnya kita ingin melaksanakan lomba lari atau lomba cerdas cermat, itu kan harus platform digital seperti ini agak sulit. Jadi artinya ada beberapa acara yang sudah direncanakan kemudian dialihkan formatnya. Betul, formatnya harus dialihkan dan kita sesuaikan. Tetapi ternyata memang ya kalau untuk anak-anak milenial hal ini sepertinya sudah biasa. Ketika cerdas cermat diganti TikTok, ternyata masih tetap banyak peminatnya. Ya, betul. Jadi memang kita harus juga cerdas-cerdas mensikapi situasi ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi halangan buat kita lah. Baik. Pak, ini mau nanya lagi Pak. Tugas OJK itu sebenarnya apa Pak? Tugas OJK itu sebenarnya gampang kalau kita lihat tagline OJK itu hanya mengatur, mengawasi, dan melindungi. Ya. Mengatur itu mengatur industri jasa keuangan. Jadi OJK itu mengeluarkan peraturan bagaimana sebuah institusi keuangan itu beroperasi. Kemudian setelah kita membuat aturan, kita awasi apakah industri atau institusi keuangan ini bekerja sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir kita juga melakukan perlindungan. Karena institusi keuangan ini kan berinteraksi dengan masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini dirugikan oleh institusi yang sedang beroperasi ini. Oleh karena itu kita melakukan juga perlindungan konsumen, terutama khususnya konsumen yang berinteraksi dengan industri keuangan. Muncul di berita kalau misalnya ada kredit macet, ada yang ditipu investasi bodong misalnya, atau ada masalah-masalah semacam itu. Tapi sebenarnya
kerjaan OJK ini apakah hanya mengurusi itu saja atau ada bidang lain? Nah, itu mungkin karena memang tingkat literasi kita masih rendah. Sehingga ketika ada masalah, barulah merasa Saya perlu OJK gitu. diperlukan OJK gitu. Padahal sebenarnya kalau tingkat literasi masyarakat ini sudah tinggi, OJK itu tidak diperlukan lagi sebenarnya. Karena masyarakat sejak awal sudah menyadari apa yang harus dilakukan ketika melakukan atau berinteraksi dengan industri keuangan. Apa yang harus dilakukan ketika memakai produk industri keuangan. Itulah makanya akhirnya OJK ini baru terasa ketika ada masalah. Ya. Karena tadi seperti data yang Bapak sebutkan, angka literasi keuangannya bahkan tidak sampai 50%. Literasi keuangannya itu sekitar 30-50%, 30-40%. Jadi itu sangat rendah. Di Kalbar ini sekitar 35% angka literasinya. Bahkan kalau kita bertanya gitu ya kepada setiap orang, terutama mahasiswa ya, kaum anak-anak milenial, apakah sudah punya produk jasa keuangan? Apakah punya produk-produk keuangan? Pasti sebagian besar bilang tidak punya. Oke. Padahal setiap mahasiswa yang kuliah itu sebagian besar pemakai kendaraan bermotor, mempunyai asuransi kendaraan bermotor, ya kan? Bahkan juga membayar asuransi jiwa ya, jiwa jasara harja dan sebagainya, kecelakaan dan sebagainya. Ketika melakukan perpanjangan STNK, mereka harus membayar asuransi. Tapi sebagian besar bilang bahwa saya tidak punya asuransi. Berarti mereka nggak sadar aja bahwa yang selama ini ada di sekitar mereka ini adalah produk jasa keuangan. Betul. Itu yang ingin kita tingkatkan. Makanya OJK ini menyelenggarakan khusus 1 bulan Oktober ini untuk mengenalkan produk-produk, ya, kemudian juga mendekatkan masyarakat dengan industri, dan yang terakhir seperti tadi bahwa semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk yang dipakai atau dipergunakan. Nah Pak, bagaimana masyarakat bisa tahu info-info dari OJK Pak? Melalui kanal apa saja? Sebenarnya OJK ada juga Instagramnya ya, ojk.co.id. Ada juga websitenya ojk.co.id. Twitter juga ada ya. Banyak sebenarnya jadi. Itu melalui media sosial. Melalui media sosial ya. Kemudian OJK juga ada OJK TV ya. Kemudian juga OJK ini hampir setiap hari, setiap akhir minggu pasti ada juga konferensi pers. Jadi sebenarnya banyak sekali kanal-kanal untuk mengetahui apa dan bagaimana OJK itu. Info-info dari OJK. Betul. Karena kan masyarakat awam kan mungkin masih banyak yang belum tahu, bisa dapat info. Ini kalau kayak aku ketipu atau ada yang investasi bodong, ini aku harus tahu dari mana kayak gitu ya Pak ya? Ya itu memang menjadi keinginan kita supaya masyarakat bisa lebih mengenal kanal-kanal untuk menyampaikan permasalahan maupun keluhan ya, terutama keluhan terkait pelayanan maupun produk dari industri jasa keuangan. Nah, kalau misalnya masyarakat memiliki keluhan tadi, pengaduan terkait usaha keuangan, itu ngadunya kayak gimana tuh Pak? Bisa melalui email atau bisa melalui telepon, bisa juga datang ke kantor OJK ya. Disampaikan saja, misalnya asuransinya tidak diklaim, tidak bisa, atau tabungannya mau ditarik tidak bisa, atau bahkan misalnya uangnya berkurang di bank atau seperti apapun, silakan datang ke OJK. Yang paling gampang mungkin datang ke OJK ya. Silakan menceritakan ke kantor OJK. Kalau misalnya mengadu ke OJK, kemudian ada pertanyaan, apakah sulit ngadu ke OJK itu? Apakah kemudian dipungut biaya ketika masyarakat datang? Enggak, gratis ke OJK, enggak memungut biaya apa-apa. Jadi tidak akan ada biaya yang dikenakan, ya. Masyarakat bisa bebas datang dan mengadukan permasalahan yang mereka alami. Betul. Sepanjang 2020, permasalahan ataupun keluhan konsumen terkait jasa keuangan yang diterima oleh OJK, kebanyakan apa sih Pak? Tahun 2020 ini sebenarnya mayoritas adalah mengenai asuransi jiwa ya, yang ketika jatuh tempo tidak bisa dicairkan.
Kemudian ada juga platform transaksi cryptocurrency. Ya, ternyata masyarakat itu terkena investasi yang bodong melalui cryptocurrency. Kemudian ada juga aduan-aduan kecil-kecil mengenai tabungannya tidak bisa ditarik atau berkurang. Tetapi yang mayoritas mengenai tadi ya, jatuh tempo asuransi dan cryptocurrency. Boleh nggak kita bahas satu-satu? Siapa tahu Tribuners yang menyaksikan acara ini juga mengalami masalah yang sama ya, Nazila ya? Ya. Nah, misalnya tadi terkait dengan asuransi jiwa yang tidak bisa dicairkan, kebanyakan masalahnya karena apa, Pak Rizky? Ya, memang ada beberapa keluhan bahwa asuransi jiwanya ketika jatuh tempo tidak bisa dicairkan ya. Salah satu penyebabnya selain perusahaannya juga bermasalah, artinya ada kesulitan likuiditas. Kemudian ada juga ketika mengajukan klaim persyaratannya tidak lengkap. Nah, dan yang terakhir yang mungkin juga yang banyak juga dilakukan adalah ketika masyarakat yang melakukan pengaduan ini salah pengertian mengenai produk asuransi ini. Gitu. Jadi produk ini kan bukan asuransi, berbeda dengan investasi. Jadi ketika mencairkan kenapa jumlahnya lebih sedikit, padahal memang di perjanjiannya disebutkan bahwa dalam jangka waktu sekian periode ini tidak akan menghasilkan dahulu. Berarti balik lagi literasi keuangannya tadi. Betul, memang literasi yang paling utama karena ketika membeli atau memakai produk asuransi ini masyarakat tidak membaca. Harusnya masyarakat membaca dan walaupun sudah dijelaskan oleh penjual asuransi ini, tetap saja karena mungkin sudah lupa atau karena tidak begitu paham dengan produknya, sehingga mereka beranggapan bahwa ada unsur-unsur penipuan gitu. Padahal sebenarnya jelas-jelas tercantum di dalam kontraknya juga. Itu karena kontraknya yang cukup panjang kayaknya ya Pak ya. Jadi capek bacanya ya. Kan kebanyakan kan orang ditawarkan untuk ikut asuransi, mau ikut asuransinya ini mungkin yang dibaca cuma poin-poin yang di tulisannya agak-agak besar ya. Yang tulisannya agak kecil-kecil itu Dan kalimat terakhir, Anda setuju atau tidak ya, gitu, terus tanda tangan. Udah capek mau baca, ya udahlah ikut aja gitu. Itu juga OJK juga mengatur tadi ya. Jadi ada namanya peraturan mengenai perjanjian. Sejak adanya OJK ini industri maupun lembaga jasa keuangan pertama-tama ketika melakukan kontrak atau perjanjian dengan nasabah harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Nah, jadi secara detail. Nah, yang terkadang ketika industri sudah menjelaskan, itu tadi akhirnya karena dijelaskannya panjang, dia nggak ingat. Tapi sebenarnya yang salah siapa? Masyarakatnya apa yang menawarkan jasa asuransinya? Saya tidak bisa bilang salah masyarakatnya atau industrinya ya, karena begini, karena seperti tadi industri sudah diatur dan sudah ada tata caranya bahwa ketika akan melakukan kontrak dengan nasabah atau ketika nasabah akan membuka tabungan agar disebutkan poin-poin yang penting, terutama hal-hal yang mendetail yang kira-kira akan merugikan nasabah di kemudian hari. Baik, berarti pelajaran yang bisa diambil oleh Tribuners dari kasus-kasus ini adalah lebih teliti lagi ketika tanda tangan ataupun berurusan dengan sektor jasa keuangan, apapun itu. Ya. Jadi masyarakat memang dituntut harus lebih pintar ya Pak? Iya, literasi tadi saya bilang, harus literasi ya. Harus lebih pintar. Yang tadi Pak Rizky sebutkan cukup banyak juga kasusnya Tribuners adalah investasi bodong. Mudah-mudahan Anda yang menyaksikan acara ini bukan menjadi salah satunya, tapi kasus investasi bodong ini seperti tidak habis-habis, ada saja modus yang digunakan. Iya. Apa biasanya kesalahan para korban yang berhasil termakan investasi bodong? Iya, terutama ini yang jadi masalah sebenarnya ketika masyarakat itu tergiur oleh imbal hasil yang sangat besar. Ya. Misalnya ada orang yang menawarkan investasi, mereka selalu menjanjikan keuntungan yang sangat besar atau imbal hasil yang sangat besar. Ini yang menyebabkan masyarakat tergiur. Oleh karena itu sebenarnya untuk menghindari kita terjerumus dalam investasi bodong ini sebenarnya cukup mudah, ada dua, logis
dan legal. Logis dan legal. Iya, itu aja, cuma 2L, logis dan legal. Pertama, ketika logis adalah ketika imbal hasil yang diberikan itu tidak lebih besar atau kira-kira lebih kurang sama dengan imbal hasil yang diberikan oleh industri. Berapa imbal hasil yang dianggap logis? Kalau 20% keuntungan misalnya, logis nggak? Ya, nggak mungkin lah kasih orang 20% ya. Itu dia ya. Ya, karena Berarti kan- logisnya berapa ambang batasnya Pak Rizky? Paling mudah sekarang ini adalah melihat kepada deposito, deposito perbankan. Itu adalah patokan yang paling mudah ya, karena kan kalau kita ke bank itu kita bisa melihat di counter Ya. berapa sih suku bunga deposito. Nah, keuntungan itu lebih kurang itu sekitar 2% sampai 3%. Ya, jadi kalau misalnya saya kasih contoh deposito itu 5%, berarti lebih kurang sekitar 7 sampai 8% per tahun ya. Per tahun, bukan per bulan. Bukan bulan ini Anda investasi 200.000, Iya. bulan depan bisa dapat keuntungan uang Anda kembali jadi 250.000, itu udah pasti itu nggak logis. nggak logis, itu udah pasti ya. Nah, tetapi selain logis ada satu lagi adalah legal. Ya, kadang-kadang investasinya sudah benar-benar logis. Ya, tadi misalnya pemberian suku bunganya pun tidak terlalu jauh dengan keuntungan dari deposito. Tetapi kita harus melihat juga kepada legalitasnya. Apakah lembaga yang menawarkan investasi ini terdaftar atau mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Harus ada izin OJK-nya Ya, dulu. harus ada izinnya juga dulu. Tapi seperti tadi saya bilang, saya selalu mengedepankan logis dulu. Ya. Bukan legal dulu gitu. Biasanya kan orang-orang nih atau masyarakat ini lebih senang lihat berapa untungnya. Ya, gitu dulu kan gitu ya. Benar. Bukan lihat ada izinnya enggak. Biasanya pasti berapa untungnya. Nah, kalau untungnya sudah ekstra besar, wah itu sih udah pasti nggak bener nggak nih. usah lah, udah Nggak langsung bener. nggak ada lah. Tapi kalau izin, kalau kita lihat izinnya, ada OJK, tetapi bisa saja terjadi penyimpangan, dia menawarkan dengan suku bunga yang tinggi. Oh, ini nggak benar juga nih gitu. Jadi lebih baik makanya dari awal kita mulai dengan logis dulu lah. Baik, Pak Rizky tahan dulu. Ini kan menarik tadi Bapak bilang, ada juga mungkin perusahaan yang terdaftar di OJK tapi melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh OJK kepada usaha jasa keuangan yang mungkin berpotensi melakukan penyimpangan? Iya, itulah makanya tugas OJK salah satunya adalah mengawasi. Ya, kita tidak menutup mata bahwa masih saja terdapat oknum-oknum ya yang melakukan kecurangan walaupun di institusi yang sudah resmi atau misalnya sudah mendapatkan izin dari OJK. Ada saja oknum-oknum yang berbuat curang. Ya. Nah, seperti ini memang harus dilakukan oleh OJK. Masyarakat tidak bisa melakukannya. OJK lah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, dan ini dilakukan oleh OJK. Misalnya ada perusahaan financial teknologi yang menawarkan konsultasi keuangan, tetapi ternyata di balik itu juga menawarkan juga investasi. Ini yang lagi hits nih, Ya, fintech ya, ini. betul. Jadi kita harus melihat juga bahwa izin yang dikeluarkan adalah konsultan. Ternyata dia mengeluarkan investasi. Ternyata misalnya kita memberikan izin mengenai transaksi misalnya saham, ya. Kemudian dia melakukan juga pembukaan reksadana. Jadi harus dilihat juga sebenarnya. Nah, ini kadang-kadang seperti tadi saya bilang ada oknum-oknum yang berbuat curang, ya. Itu Berarti tidak terima bisa kasih karena ada OJK, jadi ada yang mengawasi. Betul, Nah Pak, untuk sekarang ini kan udah zaman canggih ya Pak ya. betul. Udah ada pinjaman-pinjaman online itu dari Iya. aplikasi Google Store atau App Store. Nah, itu tuh kan banyak aplikasi-aplikasi yang kita nggak tahu itu legal atau nggak legal. Nah, buat masyarakat umum untuk tahu itu resmi udah atas izin OJK itu gimana Pak? Ada di aplikasi atau? Iya, kalau ada di aplikasi itu hal yang sangat mudah ya, karena lambang OJK ada di mana-mana. Tempel aja Kadang-kadang logo ditinggal OJK ditempel gitu aja ya. lah. Itu belum pasti udah dapat izin belum, ya Pak ya? belum. Nah, jadi memang harus yang paling aman adalah menghubungi OJK. Ya, tanya kepada OJK apakah benar lembaga ini mempunyai izin. Tetapi OJK
setiap bulan menerbitkan seperti misalnya fintech ya, daftar fintech yang sudah mendapatkan izin. Kemudian juga bisa melihat ke websitenya OJK. Bisa dicek, Pak. Bisa dicek ya kan. Sekarang udah canggih tadi kan. Iya. Ya daripada nelpon ngomong males kan gitu ya. Udah jari aja yang Nggak bekerja. males kok. Ya Kalau kan? ngobrolnya sama Pak Rizky juga asik lah. Jari-jari saja yang bekerja ya kan. Siap. Cukup jari-jari saja yang bekerja, tinggal cek lihat oh ada namanya ternyata ya itu gitu. Oh, berarti itu resmi. Resmi ya Iya. gitu. Lebih mudah daripada kita telepon mesti muter Berarti dulu segala. Tribuners, jika memang Anda merupakan salah satu yang sering meminjam atau mungkin berniat meminjam melalui pinjaman online, tadi tips dari Pak Rizky bisa diperhatikan. Dicek dulu apakah tempat Anda ingin meminjam sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apakah benar-benar ada di rilis resminya OJK? Itu Betul. dulu ya. Kalau sekarang kan tren fintech seperti yang tadi kita bahas ini memang benar-benar sedang membumi gitu ya Pak. Ya. Mulai dari aplikasi belanja seperti Shopee sudah punya, ada Tokopedia juga mereka sudah punya, bahkan sekarang ada Grab dan yang lain-lain mereka sudah punya jasa pinjamannya begitu. Apa yang bisa disarankan kepada konsumen untuk bijak melihat pinjaman-pinjaman online ini? Ya, kalau pinjaman online ini terutama sebelum minjam itu harus melihat juga pertama kemampuan untuk mengembalikan dulu. Itu ya. Kalau kita kan pinjam uang itu karena ada kebutuhan mendesak atau karena kita tiba-tiba harus mengeluarkan biaya yang besar ya. Tadinya kita beranggapan bahwa cukup dengan sekian, kemudian ternyata ekspektasinya hanya sedikit, ternyata banyak. Jadi ada kebutuhan mendesak, ada kebutuhan yang tiba-tiba, kemudian juga mungkin kita mau melakukan investasi. Ya. Nah, tetapi semua itu harus dibarengi dengan kemampuan dulu kita. Kita mau minjem, ada nggak penghasilan kita? Ada nggak alokasi dana untuk mengembalikan? Jadi kita harus lihat dulu kemampuan. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengembalikan, ya sebaiknya jangan minjem. Harus cerdas juga, karena kalau misalnya pinjaman online, belajar dari beberapa kasus yang booming, ini kan batas waktu pengembalian katanya lebih pendek ya dibandingkan pengembalian pada umumnya, dan bunganya lebih tinggi. Ya, karena pinjaman online ini mengenakan suku bunga yang tinggi karena mereka tidak punya jaminan. Oh, oke, betul. Ya. Karena mudah sekali cair. Ya, pertama karena mudah, kedua karena tidak ada jaminan. Kalau kita datang misalnya ke bank, kan bank akan minta jaminan atau agunan ya. Misalnya kita mengagunkan motor, atau kalau kita ke Pegadaian pun misalnya kan harus ada emas yang kita agunkan. Jadi karena tidak ada jaminan, makanya suku bunganya menjadi lebih tinggi. Saya tuh jadi ingat kata sambutannya Pak Rizky tadi loh, Nazila. Ada program baru yang namanya Kurma ya Pak, Oh, ya. untuk melawan rentenir. Betul. Jadi daripada bingung-bingung pinjaman online, khawatir mungkin bunganya terlalu tinggi dan sebagainya, mungkin ada alternatif lain untuk masyarakat Kota Pontianak dengan si Kurma ini. Ya, betul. Kurma ini memang untuk usaha kecil menengah ya sebenarnya. Memang tidak terlalu besar pinjamannya sampai dengan 10 juta. Tetapi suku bunganya sangat rendah. Seperti tadi sekitar 4,5% ya. Ini sangat rendah, bahkan lebih rendah dari kredit usaha rakyat yang di launching oleh pemerintah pusat ya. Jadi ini memang sangat-sangat rendah, bunganya rendah, jangka waktunya juga ya singkat juga ya, paling lama 1 tahun, tetapi juga prosesnya cepat. Paling lama 2 minggu atau 10 hari, bahkan 10 hari kerja itu sudah bisa dicairkan. Dan ini memang khusus untuk melawan rentenir ya. Karena kalau kita ketahui rentenir itu mereka memberikan suku bunga yang tinggi juga gitu. Benar. Karena ya tadi sebenarnya sama, karena kan tidak ada jaminan juga. Tetapi Kurma ini dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak ya, terutama untuk melawan rentenir. Baik, gimana Nazila terkait rentenir, dan ini pernah nggak sih dengar keluhan masyarakat atau cerita-cerita tentang pinjaman uang yang akhirnya berujung pada bunga yang tinggi sekali, mungkin beberapa kali lipat dari Pernah dapat pinjaman. cerita ya, salah satu teman minjam pinjaman online di media sosial. Maksudnya dia download aplikasi, Aplikasi. terus pinjam, tidak mampu bayar Pak. Tidak mampu bayar. Dia pikir masalahnya udah selesai karena dia telepon terus kan, ditelepon, di SMS, sampai ada kontak yang ada di HP itu
SMS sama perusahaan ini. Oh. Jadi ya. kayak misalnya di kontraknya tuh ada 100 nama. Ya. Dan 100 nama itu di SMS semua, Pak. Waduh, serem ya. Serem ya. Itu kan mungkin dia pikir setelah ditelepon di SMS udah selesai masalahnya. Ternyata 1 atau 2 bulan kemudian tiba-tiba pinjamannya yang awalnya cuma 1 juta atau 2 juta jadi 10 atau belasan juta. Itu kayak gimana tuh, Pak? Apakah memang logis ketika misalnya bunga pinjaman menjadi nilainya berkali-kali lipat dari jumlah pinjaman pokok? Nah, ya, jadi saya lanjutkan ya tadi. Pertama kita harus punya kemampuan dulu ya membayar. Kedua kita juga harus milih-milih ya. Kalau kita punya kemampuan tetapi kita sembarangan, ya itu tadi akhirnya ada yang suku bunganya terlalu tinggi ya. Tetapi saya melihat mungkin ini jangan-jangan pinjaman online-nya ini nggak resmi nih, jangan-jangan nih ya. Karena sangat-sangat tinggi bunganya dalam jangka waktu 1-2 bulan sudah menjadi berkali-kali lipat gitu. Karena kalaupun resmi itu kita juga memberitahu kepada perusahaan pinjol atau pinjaman online ini agar suku bunganya juga jangan terlalu tinggi. Ada batas atas nggak sih, Pak? Batas atas tidak ada sebenarnya. Batas atas tidak ada, tetapi kita menyarankan agar tidak terlalu tinggi. Karena kan kalau di bank itu ada suku bunga dasar kredit. Betul. Ya, jadi kalau di perbankan itu kita nasabah kalau mau minjem uang di bank itu bisa melihat counter rate-nya kira-kira sekian, sama seperti deposito. Nah, itu juga sama dengan pinjol ini juga. Sebenarnya kita harus pilih-pilih juga nih kasih pinjaman berapa. Tapi kalau udah Hubungannya. kejadian sampai kayak kejadian tadi itu kan Bisa dibilang teror dong ya? Ya, itu yang makanya tadi saya bilang kembali kepada kemampuan kita. Kita harus punya kemampuan dulu untuk melakukan pembayaran. Berarti Ada kalau alokasi dana. sudah kejadian, nggak ada cara lain selain konsumen melunasi pinjamannya itu. Iya, konsumen bisa saja melakukan diskusi ya semacam itu, melakukan meminta, ada cara-caranya seperti meminta perpanjangan jangka waktu, meminta penurunan suku bunga ya, bisa juga meminta adanya misalnya pengurangan denda ya, macam-macam caranya gitu. Tapi sekarang bagaimana caranya kita bisa melakukan diskusi ya dengan peminjam untuk memberikan keringanan sebenarnya. Pak, kalau misalnya aplikasi itu tuh enggak resmi dari OJK, tapi si konsumennya pengen nyadu ke OJK, bisa tuh enggak? Bisa saja mengadu ke OJK ya. Bisa. Karena kalau pinjaman online ini sebenarnya masih di bawah pengawasan OJK. Tetapi untuk penyelesaian permasalahannya ini akan sulit gitu. Karena kan izinnya bukan dari OJK ya kan. Bahkan yaitu tadi mungkin mereka mempunyai aturan yang tidak sesuai dengan aturan OJK gitu. Tapi kalau mau diskusi ketemu buat cari solusi kayaknya mungkin susah, Pak. Karena sifatnya online ya, nggak ketemu langsung. Sistemnya kan Iya. kayaknya perusahaannya ada di luar daerah gitu. Kayak kita di Nah, Pontianak, berarti mungkin ini perusahaannya membuka di kota. mata dan kesadaran kita bahwa memang literasi keuangan terkait dengan inklusi keuangan ini juga menjadi sangat penting ya, Pak Rizky ya. Betul. Jadi memang tadi makanya saya minta supaya kalau kita mau melakukan pinjaman online, lihat dulu kemampuan kita. Kemudian baru kita pelajari suku bunganya, persyaratan-persyaratannya. Dan jangan sembarangan accept yes ya. I agree I atau agree, accept yes gitu ya. Karena dia Itu. mengakses kontak ya, Pak. Betul, Nah, betul. ini yang menarik. Kita tuh segmen talk show di puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Kalimantan Barat 2020 ini sudah hampir selesai. Jadi kurang dari 5 menit lagi. Yang kita bahas hari ini tuh sebenarnya masih sedikit ya kan Pak, dibandingkan dengan informasi-informasi yang bisa didapatkan kalau mengakses websitenya OJK atau tadi Betul. menghubungi kontak-kontak OJK. Iya. Memang yang paling mudah adalah sebenarnya adalah jari-jari yang bekerja daripada kita menelpon atau misalnya kita datang ke OJK ya. Bisa melalui email, yang paling gampang sebenarnya melalui email untuk melaporkan kejadian atau perkara-perkara misalnya ada hal-hal yang kurang mengenakan bagi nasabah. Baik. Ya. Buat saya sih kalau saya mungkin sebagai generasi kolonial senangnya nelpon ya harus ngomong, tapi kalau generasi milenial ini melalui jari-jari lebih enak lah ya. Jadi saya harap jangan sungkan-sungkan, silahkan. Kanal apapun yang akan digunakan OJK akan siap membantu. Betul. Ada batas waktu nggak ketika misalnya kirim email, mungkin berapa lama akan ditindaklanjuti oleh OJK? Kalau OJK tidak lama-lama, paling lama 1-2 hari pasti sudah Sudah direspon, dibalas lah ya. emailnya ya, sudah akan ada responnya. Baik, di akhir acara ini Pak Rizky, saya ingin tanyakan bahwa
ini kan bulan inklusi keuangan berlangsung selama 1 bulan, Betul. 31 hari kurang lebih. Mungkin masyarakat juga perlu tahu, kenapa sih perlu literasi keuangan, kenapa bulan inklusi keuangan menjadi sangat krusial untuk dilaksanakan? Iya, sebelum masyarakat itu menggunakan produk, ya biasanya kan harus paham. Kemudian selama ini kami melihat bahwa masyarakat itu lebih sering melakukan tindakan yang terburu-buru ketika melakukan atau berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Oleh karena itu kami ingin sekali lagi ada waktu paling nggak dalam setahun ini 1 bulan kita diingatkan terus, ya, diingatkan terus mengenai produk, mengenai bagaimana kalau kita mau melakukan pengaduan, diingatkan terus mengenai cara-cara mengenali produk yang baik, ya. Jadi kita melakukan ini supaya masyarakat semakin mengenal produk dan yaitu tadi semakin ke depan masyarakat akan semakin membutuhkan interaksi dengan industri keuangan. Kami ingin supaya di kemudian hari jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik. Pak Rizky, tinggal 1 menit lagi. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Tribuners yang menyaksikan acara ini? Silakan. Ya, teman-teman Tribuners yang saya muliakan, sebaiknya seperti tadi saya bilang, sebelum kita melakukan interaksi dengan industri jasa keuangan, kenalilah dulu produknya, ya. Dan jangan sampai kita terjerumus investasi bodong. Supaya tidak terjerumus investasi bodong, yang kita lakukan cukup 2, ya, logis dan legal. Logis imbal hasilnya dan legal tercatat di OJK atau mendapatkan izin dari OJK. Itu saja menurut saya. Baik, terima kasih Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, Pak Muhammad Rizky Purnomo, yang sudah hadir hari ini di puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Sama-sama, Kalimantan Barat terima 2020. Nazila, terima kasih banyak sudah hadir hari ini menemani saya di sini. Gimana, terjawab nggak pertanyaan-pertanyaannya? Sebenarnya sih masih banyak yang pengen ditanyakan ya, Pak. Kurang ya kalau cuma beberapa puluh Waktunya menit kurang. ini. Iya, kayaknya masih banyak yang pengen saya tanyakan gitu, Pak. Mungkin nanti ketemu langsung ya kayaknya. Boleh ya. Atau tadi seperti Pak Rizky bilang, ada banyak kanal yang bisa dimanfaatkan Ya. juga. Betul. Silahkan digunakan jari jemarinya tidak hanya untuk bersenang-senang berselancar di dunia maya, tapi juga mencari informasi terkait dengan literasi keuangan. Tribuners, kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Kita setelah ini akan umumkan pemenang lomba yang tadi sudah disampaikan Pak Rizky ya. Ada berbagai lomba di Bulan Inklusi Keuangan Kalimantan Barat 2020. Kami segera kembali.